dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami, para generasi muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan, dan juga masih memberikan kemauan kepada kita bersama untuk hadir sejenak menjelang Isya ini untuk menambah atau memperbaharui hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan kita. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Telah 2 kali saya absen ya, tapi tetap ada yang menggantikan. Yang terakhir kemarin itu Ustaz Perlaungan SAG MA ya. Menurut pantauan saya yang disampaikannya adalah yang berkaitan dengan at-takasur, bahwa bermegah-megahan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Begitu pada 2 minggu yang lalu ya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita tinggalkan itu. Kita masuk kepada materi pada malam hari ini. Pada suatu ketika seorang Arab Badui yang disebut dalam tafsir itu Ahlul Badiyah, penduduk kampungan, begitulah, penduduk kampung. Penduduk kampung ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan 5 pertanyaan. Jadi secara beruntun diajukannya kepada Rasulullah 5 buah pertanyaan. Apa kata orang yang datang itu? Ya Muhammad, katanya, kapan datangnya hari kiamat? Bila hari kiamat kotibo? Itu pertanyaan pertama. Belum dijawab oleh Rasulullah, datang lagi pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua. Ya Muhammad, sekarang negeri kita, kampung kita kering kerontang, tidak subur karena hujan tidak turun. Ini hujan tidak turun menyebabkan tanah gersang. Lalu pertanyaannya adalah, kapan hujan akan turun? Bila hujan kau ketibo. Belum dijawab pertanyaan kedua, muncul pula pertanyaan ketiga. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sekarang istri saya sedang hamil. Tentu saya mengharapkan dia melahirkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dikandung oleh seorang perempuan atau istri saya itu apa? Laki-laki kah atau perempuan? Sempurnakah atau cacat?
Pertanyaan keempat belum dijawab, pertanyaan ketiga itu muncul pula pertanyaan keempat. Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang akan saya lakukan besok? Besok pagi kamu ngamu, apa yang akan saya lakukan besok? Lalu pertanyaan terakhir, ya Rasulullah, saya tahu di mana saya dilahirkan. Tapi pertanyaannya adalah, di mana saya akan meninggal? Di kampungkah? Di rantaukah? Di udarakah? Di lautkah? Di mana saya nanti akan meninggal menemui Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah 5 pertanyaan yang diajukan oleh ahlul badiyah itu, penduduk kampung itu, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 pertanyaan ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai mafatihul ghaib, sebagai mafatihul ghaib, kunci dari yang gaib, kunci-kunci dari yang gaib. 5 kunci yang gaib. Bapak dan ibu yang berbahagia, Rasulullah kan juga tidak tahu itu jawabannya. Lalu turunlah firman Allah dalam surat Luqman ayat terakhir. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah itu menyebabkan turunnya surat Luqman ayat terakhir atau ayat 34. Ini peristiwa itu disebut dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Ayat yang turun itu, surat Luqman ayat 34 itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ahlul badiyah itu. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Nah, pendek ayatnya, tapi menjawab kelima pertanyaan itu. Kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu-ibu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ini menjawab pertanyaan pertama, bahwa tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya pada ilmu Allah. Muhammad sendiri tidak tahu kapan terjadi secara pasti. Tidak tahu. Namun yang harus kita yakini adalah bahwa hari kiamat itu pasti datang. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwa hari kiamat itu pasti datang, atiyatun, pasti datang. La raiba fiha, tidak diragukan lagi kedatangannya itu. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak beritahu kapan? Tahun bara, tanggal bara. Ini tentu agar kita selalu mempersiapkan diri. Agar siap sewak tarui. Siap dengan persiapan.
Apa persiapannya? Persiapannya ibadah itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, gitu kata Allah. Berbekallah kamu, carilah perbekalan yang sebanyak-banyaknya, yang seutuh-utuhnya. Tapi bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Al-Imran itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bukan takwa ica-ica, bukan takwa pura-pura, tapi haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu mati, janganlah kamu menghadap Tuhan kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, ini rahasia. Jadi kalau diberitahu oleh Allah tahun sekian, banyak akibatnya. Alangkah kiamai hari laiha, itu kata kita. Itu yang pertama. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada tanda-tandanya bagaimana hari kiamat itu ada di dalam Al-Qur'an. Hadis pun juga menyebutkan tanda-tandanya. Tapi kapan terjadi? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dalam surah Al-Qari'ah dikatakan bagaimana nanti huru-haranya hari kiamat itu. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Tahukah engkau hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berkeliaran, serangga yang berkeliaran. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Tapi gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Almanga-manga dengan apa yang terjadi sekarang di Pasaman Barat. Walaupun itu bagi kita umat manusia suatu hal yang dahsyat, kan dahsyat itu gempa di Pasaman Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita di sana, memberikan tempat yang terbaik untuk mereka, memberikan jalan yang keluar untuk mereka. Tapi itu belum apa-apa kalau dibandingkan dengan hari kiamat. Bukan kita mengecilkan arti daripada musibah itu. Tapi begitulah. Baru sedikit yang digoyang oleh Allah, kalimpasingan awak. Manusia kalimpasingan. Mudah-mudahan musibah yang menimpa saudara kita di Pasaman Barat itu memberikan kesadaran dan keyakinan, menambah keyakinan kita bahwa pada suatu saat kita akan kembali berhadapan dengan Yaumul Kubra itu, hari kiamat itu. Dan untuk saudara-saudara kita mudah-mudahan mendapatkan kesabaran. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat musibah itu wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu bila mereka ditimpa musibah, mereka meyakini inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua tadi?
Bila hujan turun, negari awak legersang, lah kering kini. Sebab memang untuk menyuburkan suatu daerah, suatu tanah, suatu lahan, itu adalah dengan air. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilul ghaisa. Allah pula yang tahu, Allah pula yang menurunkan hujan itu. Kapan dia turunkan? Kadang-kadang mungkin pengalaman-pengalaman kita, gabak di hulu tanda ke hujan, cewang di langit tanda ke paneh. Itu belum tentu selalu begitu. Nah, kadang-kadang timbul pula apa yang kita katakan disangko paneh sampai patang, kiranya hujan tengah hari. Nah, itu berarti prediksi kita. Tidak semuanya betul. Sebab yang mengetahui secara pasti adalah pelakunya. Siapa pelaku yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tentu kita sebagai warga masyarakat Sumatera Barat, Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hujan itu, curah hujan itu teratur datangnya. Teratur. Dan air tidak kekurangan kita. Nah, memang air itu berfungsi untuk menyuburkan lahan. Wa yunazzilul wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat. Allah tumbuhkan dengan air hujan itu as-samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, kata Allah. Buah-buahan itu rezeki untuk kalian. Rezeki untuk kamu makan, untuk kamu konsumsi, untuk kamu buat bahan perdagangan, komunitas perdagangan, silakan. Itu rizqan lakum. Tapi ujungnya apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Artinya jangan kita mempersekutukan Allah. Kalau kita yakin Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menentukan hari kiamat, Allah yang menentukan segalanya itu, ibadah kita hanyalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan juga kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak ada al-isti'anah, minta pertolongan kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Wa yunazzilul ghais. Allah pula yang menurunkan hujan. Walaupun ada orang membuat hujan buatan misalnya, itu tidak sama dengan hujan yang diturunkan oleh Allah. Dan biayanya demikian mahal. Bapak dan Ibu, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah pula yang tahu apa yang di dalam rahim seorang perempuan. Kita tidak tahu sebenarnya. Kalaupun ilmu kedokteran sekarang telah maju, misalnya bisa USG melihat, tapi kadang-kadang itu tidak persis. Banyak juga yang meleset. Banyak yang meleset. Menurut USG, anaknya laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan ada. Padahal yang telah persiapkan untuk menanti bayi yang lahir itu sesuai dengan hasil USG itu, tapi tidak sesuai. Atau sebaliknya, anaknya perempuan tapi yang lahir laki-laki, atau yang laki-laki USG yang lahir perempuan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Allah, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu yang di dalam rahim seorang perempuan itu laki-laki kah
atau perempuan, cacat kah atau sempurna. Oleh sebab itu tentu kita berharap, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya kepada Allah seperti halnya beribadah tadi itu. Karena Allah yang menentukan, Maha menentukan. Kaum muslimin dan muslimat, lalu pertanyaan keempat tadi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang akan saya lakukan besok? Dijawab oleh Al-Quran, wa ma tadri nafsum maza taksibu gadan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok. Yang maksudnya di luar rencana. Kita boleh berencana, boleh silakan berencana. Malah rencana itu kan diperlukan. Tapi apakah rencana itu dapat kita lakukan atau tidak? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kalau perencanaan itu penting. Dalam surah Al-Hasyr itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan. Ligadin untuk hari esok. Nah, kalau kita lihat maza taksibu gadan itu dalam tafsirannya, maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihat. Maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihat. Apa saja amal saleh yang telah kamu lakukan untuk hari esok? Apa saja amal saleh yang telah kita lakukan? Itu perlu perencanaan kita. Karena memang salat yang kita tunaikan sebentar tadi itu adalah mengajarkan kita untuk pemanfaatan waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang mukmin suatu kewajiban yang terjadwal. Oleh sebab itu kita boleh merencanakan, tapi tidak boleh memastikan. Kita boleh merencanakan sesuatu dan malah tidak hanya ada sebatas boleh, harus merencanakan sesuatu. Tapi tidak boleh memastikan. Misalnya untuk barale misalnya. Pasti dia mau datang nanti. Itu yang tidak boleh. Tapi ucapkanlah insya Allah. Insya Allah mau datang. Tapi insya Allah di hati kita bertekad untuk datang. Karena kadang insya Allah itu dijadikan alat untuk membenarkan ketidakhadirannya misalnya. Bukan mengatakan ucapan insya Allahnya. Tapi insya Allah itu adalah hati kita betul-betul akan melakukan, tapi ada kekuatan lain, ada keputusan lain yang di luar kemampuan kita, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu dikatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki, insya Allah akan hadir. Begitu juga yang tadi itu. Kita tidak boleh tidak mengetahui secara pasti. Wa ma tadri nafsum maza taksibu gadan. Apa yang kita lakukan besok secara pasti tidak bisa kita ketahui. Karena
Diri kita ini yang punya siapa? Yang punya adalah pemiliknya, yaitu Khaliknya, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan keempat. Yang tadi, apa yang akan saya lakukan besok, kata Ahlul Badiah itu. Dijawab oleh Allah, wa ma tadri nafsum maza taksibu gadan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok. Artinya tahu secara pasti dia akan melakukan besok, tidak bisa orang mengetahui. Terakhir kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan terakhir itu, saya tahu di mana saya dilahirkan. Saya dilahirkan di daerah itu, di Piaman misalnya, atau di Sijunjung, di Dharmasraya misalnya. Tapi di mana saya nanti meninggal? Nah, ini pertanyaan dari Ahlul Badiah tadi itu, dari orang kampung itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, di tanah mana dia akan berkubur. Boleh kita menginginkan, boleh saja. Misalnya saya ingin meninggal di Makkah misalnya. Ada yang begitu. Karena melihat kondisinya tidak di luar kemampuan manusia melihatnya. Untuk ke Mekah misalnya, dia ditemani oleh anaknya yang tegar, yang kuat, yang kekar. Dalam rangka sambil beribadah kepada Allah, juga berbakti kepada orang tuanya ini. Tapi yang terjadi, ayahnya pulang dengan selamat, yang anak yang tegar tadi itu, yang kekar itu, tinggal di Mekah untuk selama-lamanya. Ini memang tidak tahu kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Sama halnya dengan hari kiamat itu. Kenapa tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Padahal kita kan sudah ada jelas, likulli ummatin ajalun, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kata Allah. Setiap umat itu, setiap orang itu ada batas umurnya. Batas umur itu disebut dengan ajal. Bila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa minta undur walaupun satu saat. Wala yastaqdimun, tidak bisa juga minta dimajukan walaupun satu saat. Lah bosan hidup kemah, itu kan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita? Nah, ini sama dengan jawaban hari kiamat itu. Sama dengan jawaban hari kiamat itu. Bahwa supaya kita siap kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Siap. Gempa saja tidak tahu kita. Rupanya kemarin itu tanggal 5, tanggal berapa itu ya, pagi-pagi. Di saat orang bekerja, timbul dia gempa itu. Sehingga ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpulang ke rahmatullah. Jadi supaya kita selalu siap. Siap dengan apa yang tadi itu? Dengan zat. Zat itu artinya bekal. Wa tazawwadu. Berbekallah. Tapi bekal itu bukan bekal yang kita kenal dengan hal yang sifatnya material. Tapi jadikan material yang kita miliki itu
harta yang kita miliki itu sebagai bekal kita. Sebagai bekal kita. Bagaimana menjadi bekal kita? Jangan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Perlaungan kemarin itu. Alhaakumut takasur. Kita bermegah-megah dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai masuk ke kubur. Tapi jadikanlah, kalau kita lihat seperti yang sering disampaikan oleh para mubaligh itu, bahwa yang kita miliki, keluarga, harta benda, mobil yang kita miliki, mungkin semuanya datang mengantarkan kita. Tapi anak-anak, istri, harta pulang kembali. Pulang kembali. Yang tinggal adalah amal saleh kita. Yang tadi kita sebut dengan maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihat itu. Apa saja yang telah kamu simpan untuk dirimu, yang telah kamu tabung untuk dirimu berupa amal-amal yang saleh. Dengan bahasa lain, apa saja amal saleh yang telah kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Di amal saleh yang kita lakukan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Mungkin manfaatnya ada untuk orang lain, tapi untuk kita juga. Misalnya kita membantu orang, meringankan beban orang. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, kan begitu ya. Dalam harta mereka ada hak-hak tertentu. Untuk siapa? Lis-sa'il wal mahrum. Sa'il itu artinya orang yang meminta. Dia tidak berpunya, tahu dia bahwa haknya ada pada orang yang kaya itu, agniya. Dia minta. Nah, itu namanya sa'il. Tapi ada orang yang tidak mau meminta. Dia sebenarnya memerlukan tapi tidak mau meminta. Dia memerlukan zakat misalnya tapi tidak mau meminta. Itu namanya mahrum. Mahrum. Oleh sebab itu ini oleh kita itu harus diketahui. Lebih-lebih lagi misalnya amil zakat, perlu mengetahui siapa yang mustahik itu. Kadang-kadang ada yang meminta, kadang-kadang tidak meminta. Nah, yang meminta itu oke, bisa kita ketahui cepat. Yang tidak meminta ini perlu kita data. Perlu kita adakan pendataan. Siapa yang mustahik atau yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Sebab di dalam Al-Quran itu dikatakan wa fi amwalihim hakun ma'lumun, pada harta-harta mereka itu ada hak tertentu lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta dan yang tidak meminta. Penutup dari ayat itu Bapak dan Ibu, innallaha alimun khabir. Itu penutup dari surat Luqman ayat 34 itu. Innallaha alimun khabirun, khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, alim. Khabir, maha mengenal. Ada yang menafsirkan alimun itu mengetahui segala sesuatu secara garis-garis besar. Khabir mengetahui segala sesuatu, kenal dengan sesuatu secara mendetail. Oleh sebab itu Allah itu dua sifatnya, alimun, khabir. Segala sesuatu secara global dia ketahui, termasuk yang dia ketahui secara detail, secara terperinci. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu lengkap. Lengkap. Baik secara global ataupun secara terperinci. Nah, kadang-kadang kita manusia, ilmu kita mahdud, ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Oleh sebab itu, karena keterbatasan ilmu kita,
manusia itu disuruh selalu menuntut ilmu. Nah, orang sekarang menyebutnya pendidikan seumur hidup kan. Nah, pendidikan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi Al-Quran, hadis Rasulullah 15 abad yang lalu telah menjelaskan pendidikan seumur hidup itu, yaitu dengan hadisnya yang terkenal itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentunya ilmu pengetahuan itu mulai daripada ayunan sampai ke liang lahat. Bapak dan Ibu, inilah yang kita sampaikan pada malam hari ini. Silakan ya. Ya. Jadi terima kasih, bagus ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu sebenar-benar. Artinya sebenar-benarnya melaksanakan ketakwaan itu. Contohnya lihat dalam surat Al Imran ayat 134 itu ya. Bahwa haqqa tuqatih itu orang yang bertakwa itu yaitu uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak fis sarra wad dharra. Wal kaziminal ghaiz, menahan emosi. Kemudian wal afina anin nas, memaafkan orang, kesalahan orang. Ya. Kemudian wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Bila melakukan perbuatan yang tidak baik, ingat segera kepada Allah. Lalu fastaghfaru li dzunubihim. Mohon ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena memang tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Yang tidak kalah pentingnya yang berikutnya ini, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak melakukan apa yang pernah melanjutkan apa yang pernah, kekeliruan yang pernah mereka lakukan. Artinya kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan tidak diulangi lagi. Inilah yang haqqa tuqatih itu ya, yang sebenar-benar bertakwa. Untuk orang yang demikian disediakan oleh Allah balasannya berupa surga. Itu kira-kira Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, demikian barangkali. Terima kasih. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.